Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber channel Padiwan Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelangsungan kesehatan lahir batin. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang di Nusantara, seperti ini saat ini. Video ini kami ambil pada hari Minggu malam tanggal 11 September tahun 2022. Saat ini, akhir-akhir ini di Nusantara ini banyak peristiwa yang tidak pernah diduga-duga atau disangka sebelumnya. Contoh, saat ini alam bergolak. Ada sebagian wilayah yang sangat panas sekali, saya kekeringan. Ada wilayah yang tiba-tiba hujan deras dan timbullah banjir. Ada wilayah yang terjadi gempa dan sangat sering frekuensinya. Bahkan terakhir saya mendengar kabar dari Papua sana. Kemudian juga ada wilayah yang lautnya bergolak sampai ombaknya menerjang ke daratan. Ada pula wilayah yang kena angin puting beliung atau angin putil musar sampai kejadiannya membuat ada bangunan banyak roboh sehingga menimbulkan kerugian secara materi. Itu dari segi alamnya. Dari segi manusianya yang menguasai keilmuan tertentu, sudah ada pergolakan, ada rebutan paling sakti, rebutan kesaktian di antara mereka. Kemudian skandal-skandal besar di negeri Nusantara ini yang semula tidak pernah terpikirkan, ternyata mulai terkuak sedikit demi sedikit. Kemudian juga kejadian-kejadian di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dengan keagamaan, di situ juga ada pelanggaran-pelanggaran yang terkadang justru malah berlawanan dengan kurikulum yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Kali ini itu adalah bentuk kenyataan yang sering kita dengar, baik cerita dari mulut ke mulut maupun dari media sosial maupun pemberitaan. Kejadian-kejadian itu sekarang sangat kental menghiasi kehidupan di Nusantara ini sehari-hari. Itu kenyataan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Kemudian apa sisi gaibnya daripada kejadian-kejadian di Nusantara tersebut? Kali ini pemirsa, saya mohon izin, seperti sering saya sampaikan, bahwa kita ini manusia hidup berdampingan dan makhluk gaib yang terkadang makhluk tertentu itu mengetahui hakikat daripada kejadian yang dialami manusia. Kali ini mudah-mudahan ada makhluk gaib yang diizinkan dan tahu mengenai kejadian yang ada di Nusantara ini secara global, secara utuh, bukan satu-satu peristiwa saja, baik itu yang di alam, yang di keilmuan maupun di tingkat kemanusiaannya secara utuh itu terjadi di Nusantara. Mudah-mudahan gaib yang tahu dan bercerita apa sebenarnya kejadian yang ada di Nusantara saat ini. Kali ini saya masih ditemani mediator saya, Mas Titis atau Intis. Siap, terima kasih ya. Siap. Siap. Perubahan, tiap perubahan itu mesti ada suatu gejolak peristiwa. Contoh, dulu ketika kita dalam kandungan ibu kita, perubahan dari kandungan mau lahir ke dunia juga ada gejolak kan. Proses melahirkan itu gejolak namanya. Ibu mengalami sakit,
yang bapak sibuk ngurusi itu kan timbul gejolak. Perubahan-perubahan sesuatu dari fase ke fase mesti ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang nggak kita sadari. Seperti kamu juga dulu, seperti saya juga dari dulu sering maksiat, dulu apa banyak berbuat dosa, alhamdulillah sekarang ini ada perubahan itu bergejolak kan? Entah dulu sakit, entah dulu ya begitulah proses mau tobat itu tidak terima gitu. Itu juga gejolak. Termasuk di Nusantara ini gejolak ini pertanda apa gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan dapat terima. Terima kasih ya. Jangan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, sebenarnya apa ini gejolak-gejolak yang ada di Nusantara ini. Baik itu gejolak segi alam dan segi manusia nyatanya saat ini, hari-hari ini menghiasi di kehidupan di Nusantara ini. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dihadirkan makhluk gaib yang tahu semua peristiwa Islam global. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon gaib yang tahu peristiwa secara global di Nusantara ini saat ini. Aku mohon sudi datang ke sini hadir dan masuk mediator. Pendompleng, penyusup otomatis terantai tidak bisa masuk. Jadi yang masuk ini betul gaib yang tahu tentang gejolak di Nusantara ini dan mau bercerita apa sebenarnya kejadian-kejadian di Nusantara saat ini. Aku mohon hadir, 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 hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu pelit ini? Ya. Apa? Sebuah pusaka pedang. Pusaka pedang. Gunanya untuk apa? Proteksi ataupun memotong-motong golongan kami. Jika golongan kami berbicara bohong. Baik, kamu sendiri ngomong ya. Jika kami yang bukan aslinya. Apabila Anda melanggar peraturan itu otomatis atau yang bukan aslinya otomatis tembus terpotong-potong. Sallallahu alaihi wasallam akhir. Waalaikumsalam, selamat datang tempat saya. Saya mohon maaf sopan bolak-balik ya karena gaib banyak tipuan. Silakan bawa apa, taruh dulu? Sebuah pusaka. Ya taruh dulu di sini aman, Bos. Nah, sebelum banyak bicara, tolong yang dompleng atau mengikuti dibersihkan dulu. Jangan sampai menguasai tubuh orang ini. Silakan. Bersihkan dulu. Semuanya terlempar. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, selamat datang. Maksudnya sopan ya. Sebelum banyak bicara, seperti yang lain, biarpun gaib, kalau tamu ke sini kita suguhi. Ya Allah, saya mohon suguhan makanan yang paling dia suka. Aku mohon hadir di sini kun fayakun. Wallah. Silakan. Diminum, dimakan, ada rokok lengkap, supaya ada kebutuhan ada semua. Saya memohon untuk menikmati suguhan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan dirokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang tempat kami. Maaf, sampai golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Biar akrab saya panggil apa sama sampean? Panggil saja Mbah. Namanya tahu dong, masuk Mbah kan banyak, nanti Mbah Yasin lagi. Ketawa. Tidak apa-apa. Mbah siapa? Masa rahasia namanya? Mbah. Boleh nggak? Ya, saya berikan nama saya. Mbah Toh. Mbah Toh gitu aja? Ya. Bukan Mbah Noh? Bukan. Ini nama samaran gitu ini. Aku maaf Mbah, aku orang suka tanya itu gini saya ya. ambilkan nama dari paling belakang saya. Oh, Mbah Toh ya.
Oke, Mbah Noto Gunung Muria itu. Berbeda. Berbeda. Waalaikumsalam, selamat datang Mbah To di tempat saya. Secara umur manusia berapa sampai umurnya Mbah To? Umur saya, Hmm. kalau dihitung di hitungan dunia manusia sekarang ini, sudah ada 8.000 tahun yang lalu. 8.000 tahun, subhanallah. Kalau dunia manusia ada 8.000 tahun, dunia jin berapa tahun tuh Mbah? Sudah 2 kali lipatnya. Oh gitu, jadi Kurang lebih sekitar hampir mendekati 20.000 tahun. oh jadi antara usia dunia manusia jin itu beda Mbah ya? Iya, Makanya aku pernah mendengar jin umur 100.000 tahun itu masih muda ya. memang. Mbah To ini masih muda, tua sudah ini. Belum tua sekali. Udah jenggotan gitu kelihatannya ya. Belum. Belum. Masih mau nambah lagi nih Mbah To. Iya, Nambah apa Mbah To? nambah Apa? untuk dijadikan pasukan berjuang. Oh, ini nambah istri. Ya, istri nanti mengikuti, menyusul. Oh gitu. Mbah To, maaf ini saya nggak sopan. Itu tiba-tiba saya Tidak apa-apa. Saya kok ingin tahu mengenai keadaan Nusantara saat ini. Mbah To kok sampai yang hadir. Saya harus cek dulu dong. Tinggal di mana Mbah To saat ini? Saya menempati di wilayah sebuah tempat di mana tempat tersebut sekarang ini terjadi sebuah bencana. Dari mana Mbah To? Kalau saya diizinkan menyebutkan dengan jelas, akan saya sebutkan. Yo. Assalamualaikum. Ya. Di daerah pulau Jawa ini, di wilayah timur, bagian selatan. Yang baru gempa itu? Ya. Allahu Akbar. Mbah To, terima kasih. Maaf ya kalau paham hari ini memang ada kejadian bencana gempa di wilayah timur bagian selatan hari ini. Ketika saya video ada itu Mbah To ya. Rangkaian dari Papua sampai ke Mentawai itu. Mbah To, ya saya ini kan manusia nggak tahu apa-apa sih goibnya. Ya saya lihat memang sekarang ini di Nusantara banyak banjir, banyak bencana gempa, banyak hujan deras atau berkepanasan, atau itu dunia alamnya. Di manusianya pun sekarang udah mulai gontok-gontokan begitu. Iya. Skandal besar mulai terungkap semua, entah bagaimana tiba-tiba ada cara Allah untuk membuka semuanya kan gitu. Oke, kita bahas nanti. Saya ingin bicara dari segi pribadi Mbah To dulu. Nah, siapa tahu Mbah To ini ngawur kan gitu. Namanya jin kan banyak tipuan tuh juga Ya, silakan saja. Jadi nanti nggak tahu bilang tahu kan gitu. Seperti yang saya dengar juga bahwa di alam gaib itu ada undang-undang kalau bohong terpotong-potong itu ada ya. Iya, memang seperti itu. Saat ini kalau dulu nggak ada kan, baru-baru aja kan gitu. Ini Mbah To, sampai datang ke sini tadi kok bilang assalamualaikum, itu ciri khas daripada gaib yang sudah masuk Islam, paham ya? Dan kalau saya nggak salah, insya Allah Mbah To Islam ikut beliau yang penguasa alam gaib sama Mbah? Ya, beliau yang mempunyai gelar di alam gaib, yaitu Sang Hyang Nur Cahyanding Nirwana. Oke, cukup terkenal di alam gaib itu ya? Bukan hanya cukup terkenal, sangatlah terkenal. Beliau banyak dikenali golongan gaib apapun, tetapi sebagai pimpinan dari penguasa alam gaib, wajar jika beliau tidak semua dikenali daripada beliau. Karena alam gaib itu berbeda sekali dengan alam manusia. Di mana penduduk daripada alam gaib itu lebih banyak sekali. Sebenarnya banyak, beda juga sebenarnya banyak, tapi kehidupannya hampir mirip manusia ya. Iya. Kehidupannya hampir mirip manusia, ada pemerintahan, ada semuanya. Ada semuanya. Yang berbeda sangat banyak, itu jumlahnya. Jumlahnya saja ya. Kalau sistem hidupnya hampir mirip ya. Iya. Terus Mbah To tinggal di tempat tadi disebutkan itu, ya. Itu mulai kapan di sana Mbah To? Saya sebenarnya sudah lama menempati daripada yang ada di wilayah timur tersebut, di mana dahulu kala
kami dari golongan jin awal mulanya saat masih fasik sering berkeliaran di wilayah timur di bagian Nusantara ini. Dan setelah kami sudah cukup merasakan kami berkeliling di timur Nusantara, kami putuskan untuk menetap di mana? Kami menetap di sebuah tempat di wilayah timur tersebut. Di mana tempat tersebut sekarang disebut di dunia manusia itu sebuah gunung. Dan dari pimpinan kami, sang raja atau sang penguasa gunung tersebut, itulah awal mula yang menguasai daripada tempat yang sekarang saya tempati. Dan juga saya sendiri hanya menjadi salah satu panglima daripada sang penguasa gunung tersebut. Oh, saya panglimanya bukan yang utama ya. Ya. Itu batu-batu terus itu sekarang ini. Gunung itu. Memang. Ya, Mbak. Terus ketika masih fasik, Mbah To dulu kerjanya apa aja Mbah To? Ketika golongan kami masih fasik. Sampean, jangan golongan sampean ya? Iya. Saya terutama. Saya dari dahulu kala sudah mengikuti daripada penguasa gunung tersebut. Di mana golongan kami dahulu kala banyak sekali pekerjaan kami, antara lain membangun daripada kerajaan gaib yang sekarang kami tempati di wilayah gunung tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan kami atau saya itu sendiri sering dahulu kala membantu dan juga menggoda daripada golongan manusia dengan berbagai macam yang manusia itu butuhkan dan juga inginkan sesuai nafsu mereka. Baik itu di keilmuan ataupun di dalam hal-hal kejayaan. Itu semuanya kami membantu. Baru kami tidak membantu sama sekali setelah daripada sang penguasa yang kami ikuti, sang penguasa gunung itu beserta saya dipanggil oleh beliau bersama seluruh pemimpin penguasa lainnya, baik itu gunung, lautan, hutan dan lain sebagainya, dikumpulkan menjadi satu di sebuah tempat. Dari situlah golongan kami mulai meninggalkan daripada kebiasaan kami terdahulu atau tugas-tugas kami terdahulu. Karena kami dari situlah dituntun, diajarkan daripada agama Islam, di mana ajaran tersebut kami mengamalkannya melalui tata aturan syariat Islam yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tata aturan hakikatnya juga. Di mana tata aturan hakikat itu sekarang kami mengikuti daripada beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu. Oh, itu ceritanya. Jadi udah bertobat lah sekarang ini ya. Iya. Dan setelah saya bertobat, saya pun sebagai golongan gaib yang taat dan patuh mengikuti daripada aturan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Kami melepaskan semua yang dahulu kala pernah kami tawan, baik itu ruh maupun sukma dari golongan manusia, ataupun saripati tubuh yang dibawa daripada pasukan kami. Itu semua kami kembalikan. Setelah kami kembalikan, kami sudah terbebas daripada tugas-tugas kami. Alhamdulillah. Baru dari situlah kami mulai mengamalkan daripada amaliyah itu. Amaliyah secara syariat Islam maupun secara hakikatnya.
komplit semuanya. Itu diajarkan juga kepada kalangan gaib. Karena sekalipun kami gaib, kami pun diperintahkan oleh Allah juga untuk beribadah layaknya golongan manusia. Subhanallah. Jadi benar kiranya bahwa Allah dan jin manusia untuk beribadah pada Allah gitu ya. Iya. Nah, untuk saat ini jelas syariat Nabi Muhammad SAW dan hakikatnya dari itu tadi itu ya. Iya. Terus kira-kira kalau dunia manusia itu sama enggak? Sama. Sama yang di mana? Sama seperti yang kalian amalkan di sini. Minum dulu Mbah, silakan. Kita merokok Mbah. Mbah Toh gak salah lihat masalah itu. Kok bilang sama itu? Tidak. Penglihatan golongan kami sudah sangat jelas dan terang. Itu ya. Sebenarnya tata aturan ibadah syariat Islam banyak dilaksanakan dari golongan manusia juga. Tetapi mereka hanya melaksanakan syariat Islam saja. Gitu. Dan golongan kami, seperti yang saya katakan, termasuk saya sendiri, kami mengamalkan syariat Islam juga. Tetapi bukan hanya syariat Islam saja, tapi juga disempurnakan dengan cara hakikat utuh yang jelas dan menyambung kepada baginda Rasulullah. Oh gitu Mbah. Terus ini lebih khusus, tadi Mbah Toh mengatakan banyak manusia melakukan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat saja. Iya. Itu tidak. Terus kalau Mbah amalkan itu syariatnya Rasulullah Muhammad SAW, hakikatnya ya syariat beliau tadi itu. Iya. Kalau di dunia manusia itu seperti yang di mana yang diajarkan, yang Mbah amalkan? Ya, tata aturan syariat yang saya jalankan seperti manusia pada umumnya. Tetapi tata cara secara hakikatnya seperti yang kalian laksanakan. Subhanallah. Membersihkan daripada rohani. Karena hakikat itu sejatinya ada di dalam rohani manusia, bukan di dalam jasmani. Golongan gitu. Manusia maupun golongan jin. Jadi pemberian rohani itu. Ya. Ini Mbah, kalau Mbah kan gaib jin, cuma kebetulan masuk tubuhnya masih di sini, kan gitu. Ya. Kalau Mbah berguru pada sosok yang tadi Mbah sebut sebagai Sang Hyang Nur Nirwana itu kan wajar di gaib. Mengatakan amalan Mbahnya sama dengan kami yang di sini. Berarti itu beliau itu ada bentuk manusianya kalau begitu? Ada. Jelas sekali beliau itu secara jasad manusia. Karena beliau itu memang manusia. Dan yang perlu diketahui, mengapa beliau mendapatkan segala anugerah untuk menguasai segala alam gaib. Karena itu bagian daripada tugas yang diberikan ataupun yang diperintahkan oleh Allah melalui daripada golongan malaikatnya, di mana golongan malaikat itu melalui juga daripada baginda Rasul dan akhirnya sampailah kepada beliau. Gitu. Jadi maksud saya kalau aku belajar pada seseorang manusia nggak salah kalau gitu. Sangat tidak salah. Cuma amalnya kan sama. Kalau jin wajar berguru sama penguasa alam gaib, wajar gaibnya. Kalau aku manusia kan jelas bukan gaib, jadi harus berguru pada manusia juga gitu loh. Iya. Banyak juga manusia yang tidak mengetahui bahwa Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu gaib. Mereka itu sudah tertipu daya dengan akal fikirnya. Yang mereka lakukan seharusnya menimbang dengan hati mereka, dengan kejernihannya. Karena sejatinya dalam jasad seorang manusia itu diberikan daripada roh maupun sukma manusia. Sehingga dari roh dan sukma manusia itulah yang gaib dan tidak terlihat daripada mata telanjang manusia. Dari roh maupun sukma dari manusia yang memiliki gelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana tersebut. Roh tersebutlah yang sering keluar dari jasadnya, masuk ke alam gaib. Karena sudah atas izin Allah
Karena memang mendapatkan tugas seperti itu. Dan sebenarnya proses itu memang proses yang tidak dilakukan manusia lain pada umumnya. Hanya manusia pilihan Allah lah yang bisa melakukan hal seperti itu. Oh gitu ceritanya. Jadi kalau Mbah berguru pada tadi itu yang bergerak sang yang Nur Cahyana, ternyata itu bentuk maksudnya ada kalau gitu ya. Iya. Jadi kalau kami di sini yang tadi sama kau bilang amalannya itu berupa manusia nggak salah kalau gitu ya. Sangat tidak salah. Minum dulu Mbah. Tak boleh minum Mbah ya. Boleh kan? Boleh. Saya merokok ya. Alhamdulillah, nikmat sekali. Kopi dari timur ke mana itu, Mbah? Kopi dari mana itu? Dari sana. Dari mana? Dari mana? Tidak usah saya perjelas. Iya. Tadi siapa yang nganter itu? Ada dari golongan saya. Alhamdulillah, nikmat ya. Dingin-dingin di gunung kopi enak ya, Mbah ya. Iya. Mbah To. Saya pernah mendengar seperti kayak proses kalau di dunia manusia ya, ada gunung meletus atau gempa bumi, itu akal manusia itu tahunya kan ya bentuk fisik. Karena ada magma mendesak ke atas, putuslah. Kalau ada gempa itu ada lemparan bumi putus. Itu kan bentuk yang diterima manusia secara jasad. Nah, kalau di gaib itu bagaimana kejadian ada gunung meletus, terus ada apa gempa bumi yang maksud katakan ada patahan yang lempeng patah, itu terjadi dengan sendirinya atau ada gaib yang bekerja, Pak? Sebenarnya semua peristiwa kejadian seperti itu tak luput dan tak lepas daripada gaib yang bekerja. Gimana? Karena proses seperti itu terjadi. Golongan kami diperintahkan oleh Allah. Di mana layaknya manusia itu bekerja. Saya contohkan paling mudah saja. Di mana jika manusia itu membuat sebuah bangunan, nanti pasti bangunan tersebut tidak akan terlepas daripada pekerjaan campur tangan dari manusianya. Begitu pula yang ada di alam raya ini. Itu pun tak luput tak lepas dari pekerjaan dari golongan kami yang gaib ataupun golongan lain, baik dari golongan cahaya ataupun dari golongan iblis. Semuanya tergantung mana yang diizinkan oleh Allah dan diperkenankan untuk bekerja. Dan proses-proses bekerja menjadikan peristiwa seperti itu mudah saja. Banyak manusia yang tidak mengetahui sejatinya di sebuah gunung ataupun di sebuah lautan banyak sekali gaib yang menempati di dalamnya, di mana gaib tersebut memiliki bagian peranan masing-masing. Seperti halnya jika gunung itu nanti akan meletus, dari dasar bumi saja itu berjuta-juta triliun gaib mereka bekerja, lalu mereka memproses membuat api yang ada di dasar bumi ini. Mengambil sumber yang sudah diciptakan oleh Allah secara gaib. Lalu dibawalah ke atas. Dan yang di atas pun nanti sudah ada yang bekerja juga. Dengan jumlah yang tidak kalah sedikit. Mereka pun bekerja sama dengan total seluruh pasukannya. Beratus-ratus juta triliun. Tidak sangat sedikit. Di mana mereka memiliki peranan masing-masing. Yang di bawah mereka menyambungkan dengan api jika ingin menjadikan peristiwa gunung meletus yang ada di dasar bumi. Lalu api tersebut sebenarnya ada juga awal muaranya. Di mana golongan gaib seperti kami itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat api tersebut. Dan setelah itu golongan kami pun memperbesar kekuatan dari api tersebut hingga nanti bisa menimbulkan goncangan-goncangan ke atas sedikit. Dari atas ini nanti golongan kami pun bekerja lagi, di mana bagian tertentu akan juga mereka bekerja
menurunkan daripada material yang ada di atas. Tidak semua material diturunkan, tetapi sebagian saja. Di mana saat material itu turun, panas itu akan semakin memuncak. Dari situlah nanti akan terjadi sebuah letusan gunung yang sangat dahsyat. Oh, gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa kejadian apa di alam ini gaib ikut bekerja gitu ya. Iya. Minum dulu, Mbah. Sebentar. Iya, bersihkan dulu. Terasa, Mbah. Terima kasih. Terasa, Mbah. Saya datang ke sini. Semuanya. Allah. Allah. Semua menjadi damai. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dari mana tuh, Mbah? Ya. Berbagai macam. Ada juga yang mengikuti daripada orang-orang yang datang sini. Ya? Mengikuti orang ke sini. Ya. Dan juga yang sengaja mereka dikirim lalu mendongeng. Ada juga yang sengaja ditujukan langsung. Ada juga berbagai macam dari luar muka bumi ini pun ada. Ya, alhamdulillah kan gitu. Dapat hadiah. Minum dulu, Mbah To. Jadi kejadian di alam itu tetap ada gaib yang bekerja gitu ya, Mbah ya. Iya. Atas atas izin Allah ya. Terus ini, Mbah, itu di alam. Kalau di dunia manusia, tubuh manusia, saya sendiri kan juga manusia, kadang juga bergaul sama manusia lain lah kan, secara individu begini, yang lain sana. Itu menurut penangkapan saya ada manusia yang jahat, yang suka maksiat, ada manusia yang baik, ada manusia yang ahli ibadah. Itu apa juga ada gaib yang ikut bekerja, berpengaruh, Mbah? Pasti di dalam jasad seorang manusia. Itu ada gaib yang bekerja. Paling mudah jika manusia ingin memahaminya. Di dalam jasad seorang manusia itu memiliki 9 roh maupun 7 sukmanya. Itulah gaib. Lalu setelah itu ada golongan-golongan lain. Ada juga jin, pendamping manusia. Ada pula gaib yang lain yang menempati jasad manusia itu. Baik dari sumber manapun. Karena sumber-sumbernya itu sangat banyak. Dan sumber-sumber itulah, jika sumber-sumber itu buruk, pasti buruk pula daripada manusianya. Dan juga hati yang dalam jasad seorang manusia pasti akan menjadi keruh karena keburukan itu. Dari situlah peranan gaib dalam jasad seorang manusia sangatlah penting. Gitu. Memang banyak manusia yang tidak mengetahui dan tidak mau mengetahui. Tapi itu semuanya sudah diizinkan oleh Allah sejak dahulu kala. Daripada sejak Nabi Sis alaihissalam menurunkan keturunan-keturunannya. Hingga sampai sekarang ini manusia yang sangat banyak di muka bumi ini. Itu semua mereka ada pengaruh daripada golongan gaib. Gitu. Dan dahulu kala leluhur manusia, Nabi Adam alaihissalam, itu memang beliau ada pengaruh gaibnya. Hanya dari yang saya sampaikan saja. Untuk permulaan daripada sebuah kota, itu yang saya sampaikan setelah beliau Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu jalan cerita gaib dalam jasad seorang manusia. Jadi secara garis besar
gaib pun juga berpengaruh pada pribadi manusia gitu ya. Benar sekali. Apabila manusia itu buruk tabiatnya, berarti sumbernya dari buruk juga atau dari iblis gitu ya. Ya. Kalau yang baik, insya Allah dari cahaya gitu. Ya. Saya kerja situ ya. Ya. Oh, jadi kejadian di alam ataupun kejadian di manusia itu tetap ada yang gaib bekerja. Iya. Jadi nggak salah kalau Mbah To bercerita kan? Benar sekali. Oke, cuma akhirnya manusia nggak tahu kan gitu. Terus ini Mbah To. Dan yang perlu diketahui, ya, dahulu kala golongan kami di saat masih diizinkan untuk berkeliaran dengan bebas, untuk nyata itu tidak disebut dengan makhluk gaib, tapi hanya dipanggil dengan golongan kami saja. Semisal saya, golongan jin, saya dipanggil daripada jin, tidak makhluk gaib. Seperti itu. Nyata dulu ya. Ya. Oh ini si pelenceng ini Mbah To. Dari usia sampai 8.000 tahun berarti pernah ketemu dengan sosok raja di Nusantara yang terkenal yang menguasai alam jin, pernah ketemu? Iya. Siapa itu? Raja Bandung Bondowoso. Oh. Ataupun dikenal di kalangan manusia. Oh. Raja Sulaiman. Oh. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengetahui beliau itu kekasih Allah. Dengan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ketika Mbah To sendiri ketemu beliau dalam keadaan nyata atau dahulu kala kami masih dalam keadaan nyata. Oh. Dan dahulu kala pun golongan kami diizinkan untuk digaibkan juga. Oh, ada yang gaib bisa nyata. Ya. Terus Mbah To sendiri pernah ketemu beliau langsung? Pernah. Nyata? Di mana dahulu beliau sudah pernah datang ke wilayah timur, tempat kami. Dari situlah golongan kami banyak sebenarnya yang dahulu tunduk mengikuti daripada beliau, Raja Sulaiman. Tapi setelah peninggalan beliau, banyak golongan kami yang sudah gaib, yang mengingkari dan kembali ke jalan kefasikan. Oh gitu. Oke, terima kasih Mbah To, terima kasih. Jadi secara garis besar kejadian di alam ini gaib juga bekerja. Iya. Di manusia juga gaib berpengaruh gitu ya. Sangat berpengaruh. Ini saat ini Mbah To, sejauh mana Nusantara ini kan luas sekali. Iya. Nah, saya cuma tinggal di situlah di timur yang tak ingat ini kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sejauh mana pengetahuan sampean Nusantara ini? Pernah keliling kemana? Karena ini nanti akan saya buat sebuah cerita kejadian Nusantara akhir ini. Pernah kemana deh sampean selama ini? Ya dahulu kala kami golongan jin, sekarang disebut golongan gaib, itu sering berkeliaran ke seluruh penjuru Nusantara ini. Dan luas Nusantara ini sangat besar. Iya. Negeri ini sendiri dengan negeri-negeri daripada negeri-negeri tetangga semuanya, atau menyebutnya apa itu, dari semenanjung sana berputar bahkan sampai semenanjung yang ada di wilayah timur dan barat. Itulah luas wilayah Nusantara di masa lampau. Masa lampau. Kalau untuk negerinya saya coba ingat, karena saya tidak mengetahui di negeri sekarang ini dunia manusia. Apakah ada negeri namanya Kamboja? Tahu? Vietnam atau Vietnam apa? Sekarang ya. Nusantara dahulu kala itu sampai sana. Bahkan sampai Samudra Laut Cina Selatan. Subhanallah, luas sekali Mbah ya. Ya. Waktu itu Mbah To ya. Itu zaman, kalau dunia manusia zaman kerajaan siapa itu? Di zaman itu yang membawa kerajaan ataupun kejayaan Nusantara ini. Zaman kerajaan Majapahit. Oh, Majapahit. Setara dua berarti ya? Ya. Awal mula kejayaan itu dibawa daripada kerajaan Sriwijaya. Setara satu. Terus? Setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit
melalui daripada sang raja yang buruk memperluas wilayahnya, bahkan sampai negeri yang saya sebutkan, bahkan mungkin lebih. Dan dahulu kala di masa Sriwijaya, Nusantara ini sudah hampir sampai. Tetapi setelah itu Sriwijaya mengalami juga kemunduran. Jadi kejayaannya masih kalah dengan Kerajaan Majapahit. Tapi bertahap ya, minum dulu Mbah. Melihat pengalaman Mbah To sempat menyebut kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, itu kalau dunia manusia modern sekarang kan dikatakan Nusantara 1 Sriwijaya, kalau Nusantara 2 adalah Majapahit. Waktu kedua kerajaan ini untuk meraih jenjang sampai dibilang sebagai Nusantara 1 sebagai 2, itu dulu ada pergolakan atau dengan mudahnya atau dengan peristiwa yang sangat pelik atau mungkin mudah atau gimana pengalaman Mbah? Sebenarnya dahulu kala semua raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Majapahit, mereka menggunakan pengorbanan yang luar biasa. Karena mereka sendiri dikala membawa nahkoda sebuah kerajaan, membawa tugas daripada Kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit, mereka berjuang secara total. Dan juga mereka untuk cara-caranya menyatukan Nusantara ini sebenarnya banyak cara, tetapi yang lebih digunakan, jika dahulu kala kedua kerajaan tersebut sudah kuat, mereka membantu kerajaan-kerajaan kecil di masa lampau. Lalu mereka mengizinkan kerajaan kecil itu untuk dimerdekakan, tetapi mengikuti daripada aturan kerajaan-kerajaan Majapahit ataupun Sriwijaya. Dan untuk peperangannya sendiri, itu sebenarnya tidak begitu banyak peperangan. Hanya pengorbanan jiwa-jiwa yang besar. Karena peperangan-peperangan dahulu kala, sebenarnya peperangan yang dilakukan daripada Kerajaan Majapahit ataupun Kerajaan Sriwijaya, itu lebih banyak kepada para pemberontak ataupun pembangkang dari Kerajaan Sriwijaya ataupun Kerajaan Majapahit. Gitu, yang para itulah pengkhianat gitu ya. Ya, mereka berkhianat, bersekutu, mencari kawan kemana-mana. Dari situlah Kerajaan Majapahit ataupun Kerajaan Sriwijaya dengan cara mereka di masa lalu, mereka memeranginya karena mereka tidak bisa dirangkul dengan cara baik-baik. Gitu. Jadi waktu jenjang sampai kemakmuran itu ada pergolakan juga. Tapi waktu itu hanya memerangi para pengkhianat gitu ya. Para pengkhianat gitu ya. Iya. Itu kejadian masa lampau Nusantara. Nah ini dari pengalaman Mbah To waktu itu seperti itu. Nah sekarang ini Nusantara itu keadaan seperti sekarang ini Mbah, ya. Di sisi alamnya banyak gempa bumi saat ini loh ya. Iya. Banyak banjir bandang, banyak angin puting beliung, bahkan cuaca pun tidak bisa diprediksi. Di manusia ini Mbah To ada namanya cuaca penghujan, musim penghujan, panas dan gitu. Ada juga bagian daerah yang panas sampai kekeringan juga ada. Tapi ada sebagian daerah yang tiba-tiba banjir bandang, hujan terus juga ada. Ada beberapa daerah yang sering gempa. Jadi nggak sinkron kan. Kalau dulu kan bisa diprediksi cuaca itu 2 musim penghujan, kemarau, bisa didelok lah anteng kayak tantangan aja. Waktu itu saya masih kecil. Dulu. Ya sekarang ini sudah nggak bisa diprediksi. Itu segi-segi alamnya, ya. Segi manusianya yang mengawali pemerintahan. Sekarang sudah terbongkar adanya kejahatan-kejahatan yang mungkin Mbak lihat lah ya, walaupun lihat kan? Sangat mengetahui sekali. Tadi dulu jangan ngomong, aku nggak cerita dulu.
Sehingga sedikit jadi sorotan daripada masyarakat, loh harusnya begini kok ternyata kok begitu kan gitu. Iya. Mereka bilang putih jebule kok gitu kan gitu. Mereka bilang bagus kok busuk kan gitu. Itu segi manusianya. Bahkan di dunia lembaga pendidikan yang harusnya itu moralnya bagus, yang harusnya mengarahkan manusia ke arah yang baik, tapi kenyataan dalam juga banyak hal-hal yang kalau bilang manusia ya banyak kemaksiatan lah kan begitu. Dan sekarang mulai terungkap semua dengan sendirinya. Entah cara apa Allah untuk menunjukkan kan gitu ya Mbah ya. Nah ini kejadian sekarang ini kalau menurut sampeyan sarang goib itu apa yang terjadi? Ya akan saya sampaikan. Silakan. Apa juga sik juga buku sik? Bukan. Apa? Saya mengambil sebuah pusaka. Oh. Bisa dikatakan. Ya gua apa, Mbah? Jika nanti di bulan yang tidak terima. Tidak terima di masalah itu. Kami tebas. Silakan sampaikan mana yang boleh dan mana yang belum boleh disampaikan. Monggo, Mbah. Ya. Kejadian sekarang Nusantara ini. Seperti halnya kejadian-kejadian sekarang ini. Itu kan memang banyak sekali. Di luar akal, nalar, pemikiran daripada golongan manusia. Karena itu semua golongan gaib yang bekerja. Termasuk dari golongan kami sendiri yang bekerja. Ataupun golongan cahaya. Yang dimana golongan kami maupun golongan cahaya ditujukan untuk membersihkan negeri Nusantara ini. Dimana pembersihan itu sudah dimulai dalam wujud nyata. Wujud nyata? Ya. Lanjut. Bukan hanya kegaiban, tetapi sekarang sudah merambah ke wujud nyata. Di mana suatu masa nanti, kalau untuk ini tak usah saya sebutkan apanya, Nusantara ini akan menjadi negeri yang seperti dahulu kala, di mana menjadi berjaya di bawah pimpinan kerajaan terdahulu. Tetapi nanti pun mungkin agak berbeda. Karena perbedaannya dari golongan manusia yang akan menjalankan Nusantara ini. Memang manusia-manusia yang sudah dibersihkan dan juga dipilih, tidak manusia-manusia sembarangan. Itu satu. Terus? Dan yang kedua, pembersihan ini semua dalam wujud nyata. Dan memang nantinya akan menjadikan pembersihan wujud nyatanya yang sangat besar. Sampai habis luluh lantah di Nusantara ini. Di mana banyak manusia yang sudah tertipu selama ini. Dengan kebaikan-kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan itu sebenarnya sebuah kemunafikan yang mereka tampilkan di dalam kehidupan mereka secara kegaiban maupun secara kenyataannya. Dan dari situlah nanti pembersihan baik itu yang ada di alam maupun yang ada dalam kehidupan kalian manusia nyata. Bahkan di manusia-manusianya pun perlahan-lahan akan dibersihkan total. Dan diganti manusia-manusia yang dipilih. Di mana manusia-manusia itu nanti akan menjadi daripada tonggak-tonggak dari Nusantara. Seperti itu saja awal mula yang saya sampaikan. Minum dulu, Mbah. Saya tak mencoba mencerna dengan apa yang Mbah To sampai ke saya. Jadi silakan Mbah, bersihkan dulu. Banyak yang nggak terima. Semua Allah. Saya akan membahas. Sallallahu alaihi Muhammad. Terlempar kalian semua. Sudah. Ya, terima kasih. Minum dulu, Mbah To. Mbah To. Jadi bentuk gejolak alam di Nusantara ini yang sekarang terjadi itu ada
ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang pada di alam manusia nyata di Nusantara ini ya. Iya. Itu pada intinya hakikatnya adalah pembersihan yang dari alam gaib udah merambah alam nyata gitu, Mbak. Iya. Jadi manusia yang selama ini katakanlah tadi dibilang hitam bungkus putih, nanti juga akan terkena semua itu. Semua terhempas. Tidak ada yang tertinggal. Emang gaib nggak salah lirik, nggak salah tunjuk. Orang ini jelek atau buruk itu nggak bisa bedakan. Bisa. Oh. Banyak golongan cahaya yang dikerjakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mereka membantu golongan kami bekerja. Oh, itu nggak salah sasaran ya kira ya? Tidak, sudah jelas. Ini jadi sudah cukup jelas mengenai keadaan di Nusantara saat ini adalah pembersihan mulai yang sudah dari alam gaib sudah mulai merambah ke alam nyata manusia gitu ya? Iya. Seperti itu. Terus sebelum kita pisah, Mbah, udah sedikit banyak, udah agak lama. Dan sebenarnya gimana? Pembersihan ini bukan seperti halnya manusia membersihkan sebuah rumah yang kotor dengan sapu. Bukan seperti itu. Gimana? Tetapi pembersihan dengan cara pengerusakan yang sangat hebat. Di mana negeri Nusantara ini akan hancur luluh lantah. Di mana dari kelululantahan itu sendiri nanti ada daripada manusia yang dipilih oleh Allah untuk membangun daripada Nusantara ini kembali. Jadi jika manusia memahami pembersihan sekarang ini, pembersihan langsung bersih selesai. Tidak seperti itu. Pembersihan ini, pembersihan penghancuran habis-habisan. Dan ini sudah mulai dalam wujud nyata. Terus bagaimana dengan gedung-gedung yang dibangun, terus sarana pemerintah yang dibangun itu ada juga nantinya. Dari gedung-gedung tersebut, kami pun akan memilahnya. Semua ada aturannya. Jadi kami memukul rampak, mengikuti daripada perintah dari Allah, mengikuti dari golongan cahaya. Kita pilih juga mana yang harus dihancurkan, mana yang tidak, ada pilah-pilah gitu ya. Iya. Oh iya. Masuk juga manusianya seperti itu terpilih juga. Iya. Oke. Mana yang harus dibersihkan, dihancurkan atau dihilangkan muka bumi ini. Benar. Ada juga. Ada yang mana harus dihidupkan, ada juga. Iya. Jadi tetap ada pilah-pilah dan itu goib biasa sasaran ya. Tidak sama sekali. Oke Mbak Anto, sebelum Anda kembali ke tempat sampean saya, ada pesan apa buat kami di sini? Atau boleh manusia secara umum? Ya. Yeah. Yang ingin saya sampaikan. Dari apa yang saya sampaikan tadi di awal, sudah saya terangkan dengan jelas, walaupun tidak banyak. Dari situlah coba kalian cerna, renungkan. Dengan hati yang jernih. Supaya nanti kalian mendapatkan secercah cahaya dari golongan cahaya. Dari situlah nanti langkah yang harus kalian jalankan itu akan jelas dan terang. Dan juga kalian sebagai manusia tetap istiqomah sesuai pedoman apa yang dijalankan sekarang ini. Dan juga tidak usah kalian berkecil hati dengan segala sesuatu yang terjadi di Nusantara ini sekarang ini. Karena sudah saya jelaskan dengan jelas. Dan pesan saya yang terakhir, selalu perbaiki diri kalian. Perbaiki rohani kalian. Kelak nanti akan terlihat siapa-siapa kalian. Di mana dari kalian-kalian ini ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sebutkan dengan jelas dan terang di sini. Seperti itu saja. Oke, terima kasih Mbak Anto. Nanti ngelatur mana-mana. Ya. Sudah jelas pesan mengenai keadaan di Nusantara apa sudah Mbak Anto pesankan. Kalau saya menyebutkan secara sedikit, kalau saya sarankan Mbak Anto ya. Jadi keadaan Nusantara ini adalah merupakan
bentuk pembersihan ya dari alam gaib sudah masuk ke alam nyata gitu ya. Benar Fenomena sekali. gejolak-gejolak, terbongkarnya suatu apa namanya itu skandal-skandal yang besar di Nusantara ini dan mulai terkuak ini itu adalah satu wujud dari pembersihan dan itu akan berlanjut gitu ya. Iya. Nah, dalam rangka munculnya apa sebuah Nusantara yang baru gitu kalau salah. Iya. Oke. Terima kasih Bato, silakan kembali. Salam buat teman yang di sana. Habis dulu minumnya. Jangan lupa senjatanya di bawah, tinggal di sini nanti saya nggak biaya keramat nanti kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bato. Saya mohon izin pamit. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah luar bernormal lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke dunia kiis ini yang ada di golongan jin dan minta dipanggil Bato yang bercerita tentang keadaan di Nusantara ini yang ada gejolak di mana-mana, baik gejolak alam maupun gejolak di dunia manusianya. Pemirsa, kehidupan yang dari manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun akal manusia menolaknya. Termasuk konten kali ini, kalau ini berupa sebuah kebenaran, itu dari Allah datangnya. Bila banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang sini. Mudah-mudahan manfaat. Rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, terus semangat dan istiqomah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih, tetap semangat untuk Nusantara. Wassalamualaikum. Rahayu.